kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anita Simanjuntak, salah satu mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501061146. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan mohon dukungan dan saran. Tuhan memberkati. Berikut video pembelajarannya. Dengan doa bagi Sophia, bisa memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang masih kau berikan kepada kami sampai pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau masih berikan kami jalan dalam untuk melaksanakan pembelajaran kami Tuhan. Hanya dalam tangan kami serahkan pembelajaran kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Lalu untuk menjadi bentuk selamat manusia. Iya, ada hadiah. Ibu mau tanya nih ya, apakah semua orang suka hadiah? Suka. Suka? Suka. Kalau suka boleh tepuk tangan ya, yang suka. Yang suka hadiah itu di sini siapa? Ya, ibu juga suka. Nah, tentu semua orang suka hadiah. Ya. Mengapa seseorang memberikan hadiah kepada orang lain? Mengapa? Karena seseorang itu menyayangi atau mengasihi temannya. Seseorang itu mengasihi saudaranya dan keluarganya. Ya? Begitu juga dengan hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik. Nah, kepada siapa kita memberikan yang terbaik? Kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sudah lebih dahulu Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita. Nanti kita akan pelajari apa-apa saja pemberian Tuhan Yesus kepada kita, apa-apa saja yang dikorbankan Allah untuk kita. Ya? Yesus lahir bagiku. Nah, dengan tujuan pembelajaran menjelaskan alasan Yesus lahir ke dunia. Nanti kita akan belajar mengapa Yesus lahir ke dunia.
Kristus itu sebagai juru selamat. Ya. Baru yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih kita karena Yesus itu sudah lahir kepada manusia. Iya. Sudah lahir kepada kita, udah lahir ke dunia ini, udah lahir bagi manusia, ya kan? Jadi ada di situ ayat referensinya dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Baru Matius 1 ayat 18 sampai 28. Kemudian Matius 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui seorang perawan bernama Maria. Siapa namanya? Maria. Untuk menyampaikan berita bahwa Maria akan melahirkan anak Allah. Ya. Anak Allah yang maha kuasa. Allah yang ajaib membuat Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Nah, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Nah, berita ini membuat Yusuf mau mengambil Maria menjadi istrinya. Maria melahirkan seorang bayi mungil di kota Bethlehem. Di kota mana? Bethlehem. Kota Bethlehem. Bayi itu dinamai Yesus. Siapa? Yesus. Sang juru selamat. Allah yang telah menjadi manusia. Udah? Nah, Allah yang telah menjadi Manusia. Bukan bayi biasa, tapi dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kita lihat nanti siapa Yesus itu, ya. Siapa ya? Nah, pada waktu bayi Yesus lahir, para malaikat itu mengabarkan kelahiran kepada para gembala. Oh, gembala-gembala kan? Gembala-gembala itu biasanya menjaga domba-domba. Menjaga domba-domba itu tugas para gembala. Ketika mendengarnya, malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Kita harus melihat anak yang ajaib itu. Mereka berencana mau melihat anak yang ajaib itu. Gembala-gembala ini melihat bayi Yesus. Setelah dilihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat, mereka tahu bahwa bayi itu adalah juru selamat. Mereka berlutut menyembah sang juru selamat. Orang-orang Majus itu mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Dibimbing oleh sebuah Bintang terang. Ada bintang sama jalan begini. Kemana kalau kita menemui kelahiran Yesus itu? Nah, kemana gitu kan? Sebuah bintang terang. Lalu mereka mengikuti, lalu bintang itu menuntun mereka sampailah mereka ke tempat Yesus dilahirkan. Nah, mereka memberikan hadiah-hadiah yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Iya, emas, kemenyan, dan mur. Makanya tadi ibu bilang, nak, itu sama kalian kan, siapa yang suka hadiah? Kira-kira ini emasnya, ya kan? Ini boleh. Ini mur. Iya. Nah, ini mur. Ini emas. Ini emas. Iya. Ini contohnya ya. Contohnya mereka memberikan hadiah kepada Yesus. Nah, jadi apakah kalian suka hadiah? Suka. Coba dulu. Kita praktekkannya. Kasih dulu kepada Mary. Coba kamu kasih sama orang yang kamu sukai.
Coba kasih. Coba kasihkan, coba berikan. Contoh, ini contoh ya nak. Coba diberikan sama temannya. Kasih apa, pilih aja temannya. Mana yang mau dikasih. Lagi kamu kasih sama teman sayang. Ya. Iya. Ke arah sana enggak ada dikasih. Ke kelompok sana. Enggak dikasih ke kelompok lain. Di sini aja. Oke. Nah, mengapa kamu mengasihi kepada temanmu itu? Karena kamu mengasihi temanmu. Kamu mengasihi temanmu. Kamu mengasihi temanmu. Iya, mengasihi temannya. Ibu ambil lagi. Ini ya. Saya ambil lagi ya nak. Nanti ibu bagi lagi ya. Tunggu hadiahnya. Oke. Katanya karena dia mengasihi temannya. Kan? Karena dikasihi, makanya dia memberikan hadiahnya. Nah, apakah kalian suka tadi hadiah? Sebuah hadiah biasanya diberikan oleh orang yang mengasihi kita. Dan hampir semua orang suka hadiah. Apa? Hadiah. Hadiah apa yang diberikan Allah? Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kalau tunggal itu satu, berarti anaknya cuma satu-satunya aja diberikan kepada kita. Yaitu siapa namanya nak? Yesus. Siapa namanya nak? Yesus. Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus. Ya. Menjadi juru selamat. Nah, inilah hadiah yang paling indah. Mengapa indah? Karena Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan kepada kita. Kita selamat. Kita selamat masuk surga. Kita selamat hidup kekal abadi. Selama-lamanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. 10 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 500 tahun, enggak. Tapi selama-lamanya. Coba ulangi, Bu. Selama-lamanya ya. Iya, selama-lamanya. Siapa mau? Semua mau kan? Iya, karena di surga nanti kita pakai iya. Terus iya. Kita di sana memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sana senang, selalu bersenang-senang. Ya. Kemudian Allah memberi pengampunan kepada manusia. Ya. Allah bersedia menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin hubungan manusia dengannya yang dulu rusak kembali pulih. Ya kan? Allah menghendaki manusia itu tidak binasa. Ya. Karena itu Allah memberikan seorang juru selamat bagi manusia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menyaksikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kekal itu selama-lamanya. Nah, setiap orang harus percaya kepada Yesus Kristus, supaya dia memiliki keselamatan, ya kan? Nah, sebelum kita berkarya, supaya kita semangat dulu ya nak. Supaya kita semangat dulu. Coba dulu bangkit berdiri. Semua
selamat karena kasih. Semua bilang karena kasih. Karena kasih. Ya. Allah telah mengutus anaknya, dan hari Natal pun sebentar lagi kita akan rayakan kan? Iya, Bu. Ya. Dan sekarang kita udah GR, udah latihan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang buatlah kartu Natal yang indah untuk menyatakan rasa terima kasih kalian kepada Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kartu Natal itu boleh diberikan nanti untuk keluarga kalian, untuk teman, sahabat, bestie. Ya kan? Ada bestie kalian? Ada, Bu. Yang punya bestie? Ini ya. Ya, saya punya bestie. Iya. Ya kan? Bagi ya, Nak. Iya, ini proyek kita ya, Nak. Proyek kita. Proyek kita tolong dibagi sama temannya, saya. Ya, bagi. Kalau lebih bisa dikembalikan. Ini ada cewek-cewek, ada cowok-cowok juga, cowok ganteng, ada satu, cewek cantik juga. Ada yang hijau, yang biru. Yang suka warna merah. Bu, tolong bisa. Udah, cukup. Ada lagi ini ya. Suka warna pink, warna merah. Merah. Kamu warna? Oke, semua udah kebagian sayang? Sudah, Bu. Udah kebagian? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang belum? Oke. Terima kasih. Nah, kartu ini proyek kalian ya, Nak. Nah, di sini nanti kalian dilatih supaya kalian bisa kerjasama. Tadi tolong menolong. Baru bergotong royong. Nah, di sini nanti ada hikmahnya kalian mengerjakan proyek ini adalah project basic learning P5. Ya, profil Pancasila. Nah, kalian boleh saling tolong menolong. Kerjasama ya, Nak. Satu kelompok ini nanti kerjasama. Lalu 1-2 orang maju ke depan nanti untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke? Oke? Oke. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjasama. Saya dulu nanti gantian ya. Kalau udah bisa nanti saling bertukar ya. Yang koreksi kerja temannya. Ya, boleh dikoreksi temannya, boleh. Oke. Kalau sudah selesai, boleh katakan saya sudah selesai, Bu, gitu ya. Enak. Kalau ucapannya singkat aja, singkat itu nggak usah banyak kali ucapannya. Langsung ke gambar dia. Ya, gambar cinta boleh, gambar kasih, gambar buku. Udah selesai? Udah selesai. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Ayo dibacakan hasil kelompoknya. Ayo, Nak. 1, 2, 3, ya. Selamat hari Natal, teman. Semoga kamu bahagia selalu ya. Sehat dan aktif, dan jangan lupa untuk bersenyum, bersyukur selalu ya. Dan kamu harus rajin berdoa dan beribadah. Selamat hari Natal, teman. Semoga hari Natalmu bahagia selalu dan menyenangkan. Semoga kamu baik di hari Natal nanti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil kelompok 1. Jangan kita di sana. Kelompok 1. Ya, gitu. Ya. Dan nanti menyusul kelompok
Yesus adalah hadiah terbesar dari Allah untuk menunjukkan kasih, pengampunan dan hidup yang kekal. Allah sungguh mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal yaitu Kristus untuk menyelamatkan manusia. Yesus lahir ke dunia untuk membawa terang, damai, sukacita, dan setiap orang harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi, serta bersyukur atas keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian ada nanti ayat hafalannya, ayat hafalannya di Lukas 2 ayat 11. Ya, jadi hafal di rumah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baru Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peserta didik kita pede, kita bagi dulu. Kerjakan dulu baru nanti kita membuat kuis, ya, ada kuis ya. Baru nanti ada kuis, kita kerjakan dulu ini. Oke. Jadi bagi sama temannya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 pas. Ibu, Ada lagi yang kurang? Bu. Ada lagi nak? Sudah pas? Pas? Nanti jawabannya ada di lembar ke-3. Dicocokkan ke contohnya. Jawaban ayat yang dicocokkan dengan pernyataan di atas adalah A. 1 Samuel 16 ayat 17b atau B. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 dan Ulangan 16 sampai 17 atau C. Nanti dipilih dicocokkannya. Ada di situ A, B, C, D, E. Ini. Sini dia. Nomor 1 di sini. Kalau 1 dia 1A. Nah, nomor 1. Kalau nomor 2 dia 2B. Nah, terserah gitu. Seperti itu ya nak. Bisa kan nak? Nanti dikumpulkan yang LKPD-nya, yang TKTP dan yang isian SCTS-nya, oke? Oke. Bisa dikumpulkan dirapikan di mejanya masing-masing. Ayo semua tinggalkan dulu kertas-kertasnya. Kita sama-sama berdiri. Kita mau berbuka apa? Mana doa dan kehidupan kita. Kalian adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, kalian itu nanti akan menjadi orang-orang hebat. Ya, orang-orang yang hebat, penerus generasi bangsa ini. Jadi kalian harus memberikan hidup kalian kepada Tuhan. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Ibu akan berdoa buat kalian semuanya. Ya, sebelum ibu berdoa buat kalian semuanya, ikuti doa ibu bersama-sama ya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, buat kasih-Mu, yang rela berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Buat hadiah yang Kau berikan bagi kami.
kami. Yang berikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan cita-cita kami supaya berguna bagi keluarga, bagi sekolah, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami ini. Dalam nama